إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, kaum musliman, jamaah salat subuh Masjid Ibrahim rahimahullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan nikmat-nikmat untuk kita sekalian dan memberikan keberkahan pada nikmat-nikmat tersebut, mendekatkan kita pada ketaatan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala selamanya. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Majalis Anak karya Syekh Khalid bin Ismail hafizahullah taala wa ra'ah, yang mana kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nazi'at, surat ke-79, yaitu sampai pada sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersumpah dengan malaikatnya, yaitu dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fasabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Berkata al-muallif hafizallahu ta'ala, walamma sabaqatil malaikatu ila amrillah, ketika para malaikat mereka dengan segera melaksanakan perintah-perintah Allah, nafadathu wa dabbarathu ala ahsani wajhin, mereka tunaikan, mereka laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sebaik-baiknya pelaksanaan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, fal mudabbirati amra, dan demi malaikat mudabbir, yang mengurus, yang melaksanakan urusan-urusan. Dabarat ma umirat bihi, yaitu para malaikat yang mengurus segala apa yang diperintahkan oleh Allah dengannya. Wa alamul malaikati kulluhu dakhilun tahta hadhil ayat,
dan seluruh malaikat masuk ke dalam ayat ini, ke dalam semua ayat-ayat tersebut. Fan-nazi'atu wan-nasyitatu sifatun limalakil maut wa anwa'i. Pada ayat yang pertama dan yang kedua, ya an-nazi'at, ya, wan-nazi'ati gharqa, kemudian ayat yang kedua wan-nasyitat, ya. Maka ini adalah Allah mensifati kemarin apa? Sifat malaikat kematian, malakul maut, mencabut dengan keras, ya, mencabut arwah-arwah orang kufar, orang yang zalim, orang fajir. Sebaliknya mencabut dengan lembut, ya, arwahnya orang-orang beriman yang saleh. Maka ini apa? Sifat bagi malaikat kematian. Wa yaqulullahu ta'ala, yang mana dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Katakanlah, yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang telah ditugaskan bagi kalian. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhum wa adbarahum wa dhuqu adabal harim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya kamu bisa melihat id yatawaffal ladina kafarul malaikatu, ketika malaikat itu mencabut nyawanya orang-orang kafir. Seandainya kita bisa melihat betapa seramnya itu, betapa mengerikannya ketika apa? Malaikat itu mencabut nyawanya orang-orang kafir. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yaitu malaikat itu ia memukuli wajah-wajah orang kafir tersebut, memukuli tubuh-tubuh, ya, orang-orang kafir tersebut. Wa dhuqu adabal harim, dan rasakanlah adab yang membakar. Wa adabul malaikati Jibril alaihissalam al-muwakkal bil wahyi. Adapun malaikat yang paling agung, yang paling besar adalah malaikat Jibril alaihissalam yang ditugaskan
yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka pun dilingkupi rahmat. Wa hafathumul malaikah, ada malaikat-malaikat yang mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut nama-nama mereka kepada para malaikat yang ada di sisi. Jadi ada malaikat yang hadir di majelis ilmu dan ada malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang memikul ars dan para malaikat yang berada di sekitar ars Allah. Ini yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat pemikul ars dan para malaikat yang berada di sekeliling ars. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka semua bertasbih dengan pujian kepada Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memohonkan ampunan bagi orang-orang beriman. Maka ini juga ada malaikat yang ada di sisi Allah, di sisi ars Allah sana, dan malaikat pemikul ars yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pemikul ars itu jarak antara ujung telinganya dengan pundaknya itu sejauh ya 80 tahun perjalanan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata, inna lil malak lammatun atau lammatan wa inna lisyaitan lammah. Falamatul malak i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq, faman wajadaha falyahmadillah. Walamatus syaitan i'adun bi syarri wa takdzibun bil haqq, faman wajadaha falyasta'id billah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya malaikat itu memiliki lamah, bisikan, sebagaimana syaitan pun memiliki bisikan. Adapun ya bisikannya malaikat adalah menjanjikan kebaikan dan membenarkan yang hak, mengajak kepada kebenaran. Maka barang siapa yang mendapatinya, yang merasakannya, yang diajak kepada kebaikan, maka falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun bisikannya syaitan adalah dijanjikan dengan keburukan, mendustakan kebenaran, maka barang siapa yang mendapati dalam jiwanya falyasta'id billah, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
waja'alu bainana wa bainal malaikati silatun wathiqah. Yang mana ayat demi ayat ini Bapak Ibu sekalian ketika kita membaca ya wan nasi'ati gharqa wan nasyitati nashta, ya, maka hendaknya menjadikan antara kita ya, dan para malaikat itu ada hubungan yang erat, ya. Jadi kita mengimani adanya wujudnya ya, kehadiran mereka yang menjadikan apa? Menjadikan kita bersemangat untuk beribadah, menjadikan kita takut kepada Allah. Fala'alla katsiran min umurika fi dinika wa dunyaka dan tudabbiruhal malaikah. Karena semua urusan kita, baik urusan dunia, urusan agama kita, itu para malaikat yang mengaturnya. Mulai dari kita dijanin, malaikat yang mengaturnya. Ya. Kita sekarang duduk di sini, ada malaikat banyak Pak, ada yang mendoakan, ya kan? Ada yang ya malaikat ya hadir di majelis ilmu, ya. Nah, semuanya apa? Ada yang mencatat ya amal-amal kita. Maka ini kita rasakan setiap saat. Karena dimanapun kita berada, kita berucap ya mayul fitu min qawlin ladahi. Ketika kita berucap ada yang mencatat. Kiroman katibin ya. Yang alamuna ma taf'alun, ada malaikat yang mencatat yang mulia. Yang mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Ini hendaknya kita imani, kita rasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat-malaikat di sekitar kita ini. Fa yuwaffiquka Allah wa yubarik laka fiha. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya kita keimanan ini, adanya malaikat-malaikat yang kita meyakininya, mudah-mudahan dengannya Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Alam yakulillahu an malaikatihi, bukankah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menegaskan, yang telah mengabarkan kepada kita tentang para malaikatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, ya. Kamilah wali-wali kalian, pelindung kalian, pengurus kalian, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Maka Allah beserta para malaikatnya ya, yang mengurus semua urusan dunia akhirat kita. Ada rezeki, ya, kita bisa tidur, ya, kita bisa berjalan ke masjid, malaikat semua. Ya. Alam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya, jawablah ya tentang diriku atau dari diriku, ya Allah tolonglah dia dengan Ruhul Qudus. Itu dengan apa? Malaikat Jibril yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Para malaikat ya, untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ajmala an yakuna qaulu ta'ala, maka betapa indahnya ketika kita jadikan hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fal mudabbiru amra, dan demi malaikat-malaikat yang mengurus segala urusan. Ini kita yakini, kita imani ya, amran waqiyan fi hayatina kulliha, kita ya laksanakan, kita yakini dalam seluruh urusan kehidupan dunia kita ya. Kita yakin apa? Ada malaikat-malaikat di sekitar kita yang melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah
sumpah yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nazi'at ini 5, ya, 5 sumpah tentang malaikat. Nasma'ul muqsam bihi wala najid al-muqsam alaihi. Nah, ini kan bola-balik kita sudah pelajari, kalau ada sumpah itu biasanya ada yang disumpahi. Kalau kita bersumpah demi Allah, ya, itu kan untuk penekanan. Nah, apa yang ditekankannya? Demi Allah saya sudah sholat misalnya, gitu kan? Maka sumpah ini untuk menekankan apa? Muqsam alaihi, menekankan bahwasanya benar loh saya itu sudah sholat, begitu. Ya. Nah, di sini sumpahnya ada, tapi yang disumpahinya enggak ada. Ya. Wala najid al-muqsam alaihi, kita enggak menemukan yang disumpahi atasnya. Ya. Mal haqiqatul lati yuridu Allah ta'ala an yu'akkida bihadzal qasam. Kalau begitu, apa sebenarnya yang Allah inginkan untuk menekankan dengan adanya sumpah-sumpah yang agung ini, sampai Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya? Ya. Ingin menekankan apa sih? Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Ingin tekankan untuk kita memperhatikannya. Al-muqsamu alaihi mahdzuf, maka yang disumpahi di sini itu memang tidak ada, Pak. Ya. Terhapus. Ya. Kenapa? Liwuduhi, karena sangat-sangat jelas. Ya. Kok bisa? Ya. Jelas di mana ya Pak Ustaz? Ya. Liwuduhihi kama fi ayatin katsiratin, karena yang disumpahinya adalah sangat-sangat jelas seperti dalam banyak ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ya. Li'anna siyaq yushiru ilaihi, karena ya arah pembicaraan dari surat ini menunjukkan kepada al-muqsam alaihi, yang disumpahi tersebut. Faqad aqsamallahu ta'ala bil malaikah, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malaikat allati tanzi'ul arwah, yang mencabut ruh. Ya. Wan nasi'ati ghurfa wan nasyitati nasra. Tsumma qala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah sumpah-sumpahnya tersebut pada ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tarjufur rajifah tatba'uha rajifah. Sungguh kamu akan dibangkitkan. Nah ini ya. Pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam, tatba'uha rajifah, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka yang terhapus tadi al-muqsam alaihi, takdirnya adalah la tub'atsanna yaumal qiyamah, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Kalian akan apa? Maka berarti ini yang ditekankan, Pak. Ya, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat yang mencabut dengan lembut. Ya. Maka apa? Sungguh kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Seperti apa itu hari kiamat? Yauma tarjufur rajifah. Allah apa? Menggambarkan kengeriannya. Ya. Yaitu ketika yauma, pada hari tarjufur rajifah, ditiuplah sangkakala, wahiyat nafhatul ula, itu adalah tiupan yang pertama. Nafhatu tarjufu wa tatazalzalu lahal qulub wal ard wal jibal, yang mana pada tiupan pertama ini berguncanglah, bergetarlah hati-hati manusia, juga seluruh dataran bumi dan gunung-gunungnya. Sebagaimana Allah firmankan, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila, hari ketika bumi diguncangkan. Begitu pula
fihi ukhra, kemudian ditiupkan lagi di kali yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, maka mereka pun dalam keadaan berdiri melihat. Bangkitlah dari kematian. Ini yang akan dialami oleh kita semua. Begitu pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ma bainan nafqataini arba'un. Jarak antara dua tiupan itu Pak, tiupan pertama dan tiupan
ketika dulu di dunia dengan sombong, dengan mendustakan, dengan mengingkari. Inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita akan dikembalikan lagi? Setelah mati akan bangkit lagi. Wahyal hayatu ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Hafirah. Dikatakan oleh orang-orang Arab, raja'a fulan ila hafiratihi. Raja'a fulan ila hafirati. Hafirah di sini adalah ai tariquhul ula allati ja'a minhu, jalan yang dia datang darinya. Jalan yang pertama dia ambil, kemudian balik lagi ke situ. Maka itu hafirah. Li'annahu bimasyihi 'alaiha yakunu qad hafaraha bi athari qadamaihi. Karena seakan-akan dengan dia balik ke jalan tersebut, seakan-akan dia hafaraha, dia menggalinya, memperdalam jalan tersebut dengan bekas-bekas jejak-jejak kakinya. Fa idza arada an yarji'a ila makanihil awwal yaqtassa athar qadamaihi allati hafaraha. Karena ketika dia ingin kembali ke tempatnya tadi yang pertama, dia akan menginjak dengan jejak-jejak sebelumnya sehingga semakin dalam. Fasumyatil halatul ula allati yarji ilaiha al-insan hafirah. Maka keadaan manusia sebelumnya dinamakan hafirah. Ya. Inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita akan kembali ke seperti semula begitu? Maka coba kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, rahasia di balik ungkapan Allah Subhanahu wa taala lamarduduna fil hafirah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan inna lamarduduna ilal haya. Apakah kita ini akan dikembalikan ke kehidupan lagi, begitu enggak? Tapi apa? Dengan hafirah. Raja ilal hafirah. Li'anna qaulahum raja ilal hafirah jara majral mathal liruju ilal amril awwal. Karena sudah menjadi mathal, ungkapan yang dikenal, peribahasa dalam bahasa Arab, raja ilal hafirah, kembali kepada hafirah ini adalah kembali kepada keadaan sebelumnya. Sebagaimana ungkapan orang-orang Arab dahulu, an-naqdu indal hafirah ai i'ta'u tsaman inda awalil bai', yaitu kembali kepada harga awal, harga mula, ketika awal pertama kali ditawarkan dalam jual beli. Begitu pula raja'a syaikhu ala hafiratihi. Syekh itu kembali kepada awalnya,